Saya Muhammad SMPD NIDN 0405058805. Qualitative Research in Language Education adalah mata kuliah yang menyuguhkan atau membahas tentang penelitian dalam konteks atau metode kualitatif. Apa sih yang diketahui oleh Teh Anissa tentang kualitatif itu? I think qualitative is research based on quality. Jadi berdasarkan kepada kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SMPD NIDN 0405058805. Saya dosen di IKIP Siliwangi, Home Base Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ajar, Qualitative Research in Language Education. Qualitative Research in Language Education pada mata kuliah 422262260 semester 6 genap. Pengampunya saya sendiri Muhammad SMPD NIDN 0405058805. Overview deskripsi mata kuliah. Qualitative Research in Language Education adalah mata kuliah yang menyuguhkan atau membahas tentang penelitian dalam konteks atau metode kualitatif. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam memahami dan mempelajari serta mengimplementasikan penelitian kualitatif. Di satu semester ini, mahasiswa akan belajar yang pertama Introductory Remarks, yang kedua Qualitative Research secara general, Qualitative Modes of Inquiry, Data collection techniques, how to read qualitative research, problem formulation in qualitative research, literature review in qualitative research, qualitative research design and methods, research ethics, roles and reciprocity, qualitative data analysis, research instruments or triangulation, designing research proposal standard. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode penelitian kualitatif. Yang kedua, memahami cara mengumpulkan dan menganalisis data dengan metode kualitatif, mampu memahami dan merumuskan pertanyaan penelitian dengan metode kualitatif, mampu memahami dan menjelaskan literature review dalam metode kualitatif. Ada dua metode yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada project based learning, yang kedua kolaboratif. Diharapkan dengan metode kolaboratif, siswa bisa lebih aktif berdiskusi, presentasi, juga bisa saling mengemukakan para pendapatnya masing-masing. Project based learning di akhir, mahasiswa diharapkan atau juga dituntut untuk membuat sebuah project di mana hasilnya adalah research proposal yang itu bisa dijadikan proposal penelitian untuk skripsinya masing-masing. Adapun tugas mahasiswa dalam mata kuliah ini, bentuk tugasnya proposal penelitian, judul tugasnya write a research proposal using qualitative method. Deskripsi tugas ini bersifat individu dan setiap mahasiswa harus memiliki judul yang kreatif, inovatif, dan harus memunculkan kebaharuan dalam sebuah penelitian. Metode pengerjaan tugas, memilih tema yang tepat, menentukan judul, menentukan instrumen penelitian, mendiskusikan dengan dosen. Indikator kriteria dan bobot tugas, ketepatan isi, kemudian juga deskripsi hasil, ya, dan juga ketepatan menghindari pengulangan uraian hasil tanpa rujukan dengan sedikit komentar. Kemudian jadwal pelaksanaan tugas ini itu dimulai dari pertengahan semester sampai menjelang akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu
ada dua rujukan utamanya, James dan Creswell. Tapi mahasiswa disarankan untuk bisa menggunakan referensi yang lain dan menggali lebih dalam. Course policy, kebijakannya, kehadiran mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 4 kali tanpa izin, maka nilainya E. Tugas UTS dan UAS, mahasiswa yang tanpa izin tidak mengumpulkan tugas akan diberikan nilai D, sedangkan jika tidak mengikuti UTS dan UAS maka nilainya E. Tugas, jika mahasiswa dengan sengaja menjiplak tugas mahasiswa yang lain, maka nilainya E. Perkuliahan, yang pertama, karena ini masih daring, wajib menyalakan kamera, wajib berpakaian rapi, wajib membisukan mikrofon. Kecuali mahasiswa diminta untuk mengemukakan pendapat. Penilaian pada mata kuliah ini yaitu absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, di mana grade-nya itu 100 sampai 85, 100 ke 85A, 84 ke 70B, 69 ke 50C, rentan 49 35D, 34 0 atau juga di bawah 35 itu nilainya E. Sistem perkuliahan dan penggunaan media masih melaksanakan perkuliahan yaitu dengan menggunakan Zoom karena daring, di mana Zoom ini digunakan untuk perkuliahan secara tatap maya, dan Google Classroom untuk mengumpulkan masing-masing tugas mahasiswa, dan kemudian juga ada Sepada IKIP Siliwangi, di mana para mahasiswa bisa mengakses materi-materi di Sepada IKIP Siliwangi khusus dosen tertentu. Dalam hal ini saya sebagai dosen pengampu, maka mahasiswa bisa mendownload materi pembelajaran yang ada di Sepada, kemudian juga mengabsen di setiap kehadiran mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's begin our class this morning by reciting Bismillah together. Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, how was your life today? I'm good. Okay, this meeting we are going to discuss about qualitative research. Yeah. So, what do you understand about qualitative research, Teh Anissa Novita? Apa sih yang diketahui oleh Teh Anissa tentang kualitatif itu? I think qualitative is research based on quality. Jadi berdasarkan kepada kualitasnya. Oke, berdasarkan kualitasnya ya. Oke, kalau Teh Bella gimana? So, how about you, Teh Bella? So, what do you understand about qualitative research? Same with Teh Anissa, the research based on the quality we got from. Okay, thank you for your participation. As you know, so how many methods to conduct a research? Kalian pernah tahu atau pernah mendengar kira-kira metode penelitian itu ada berapa sih? Yang paling umum? Ada dua, sir. Ada dua. Pertama apa? Quantitative. Yang kedua? Research. Sama kualitatif. Sama kualitatif. Okay. Is there any one of you who has different opinion? Ada yang punya opini berbeda? Oke, belum ada ya. Baik. Once again, thanks for your participation. Teman-teman, in general, there are 3 methods to conduct a research. Yang pertama, biasanya ada qualitative research, ada quantitative research, sama mixed method. Ya. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif, ada juga mixed method. Kalau mixed method itu berarti gabungan
antara kualitatif sama kuantitatif. But because in this semester you are going to learn about qualitative research in language education, so we are going to focus studying on qualitative research ya. Jadi kita akan fokus belajar kualitatif saja di sini ya, tidak kuantitatifnya. Okay, according to Creswell, defines the qualitative research as an inquiry process of understanding based on the distinct methodological tradition of inquiry that explore social or human problems. Nah, kira-kira maksudnya apa di sini ya, teman-teman? Kata Creswell. Oke, siapa coba? Who wants to try to interpret this sentence? Dan Nabila, maybe you wanna try? No? Oke, teman-teman, jadi ya kalau kualitatif itu menggalinya itu lebih kepada apa sih? Jadi proses penyelidikan atau penelitiannya itu lebih kepada mengeksplor sosial dan juga masalah yang ada pada manusia gitu. Misalkan masalah sosial ya, atau juga bisa juga politik dan sebagainya, itu bisa dikaji atau juga bisa menggunakan metode kualitatif. In line with this, Moleong ya also synthesize, jadi menguatkan bahwa qualitative research is the research which aims to comprehend any phenomena happen toward the research subject such as behavior, perception, motivation, action, and so on. Nah, bahkan Moleong di sini lebih memperjelas ya bahwasanya metode kualitatif itu bisa mengkaji ya tentang apa, misalkan ya behavior, sifat gitu ya, perception, persepsi juga bisa, motivation, action, dan juga yang lainnya gitu. Jadi teman-teman, if you want to conduct research using qualitative method, maka boleh ya, salah satunya adalah mengkaji fenomena yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi sangat mudah sekali jika kita menggunakan metode qualitative research. Next, let's get focus on modes of inquiry, teman-teman ya. Oke, modes of inquiry. Apa sih inquiry itu? Tadi yang saya sampaikan, inquiry itu adalah penyelidikan, teman-teman ya. Jadi kira-kira modesnya itu apa saja? Jadi ada dua di sini, bisa interactive inquiry, ada juga non-interactive inquiry. Termasuk interactive inquiry ada ethnography, ada case study, phenomenology, ya, grounded theory, critical studies. Sedangkan yang masuk non-interactive inquiry itu ada historical, documents analysis, ya teman-teman. Next. Okay, interactive inquiry. So what does interactive inquiry mean? In-depth study using face-to-face techniques to collect data from people in their natural settings. Maksudnya adalah berarti ngambil datanya itu langsung kepada orang-orang yang ada di lokasi gitu. Ya, teman-teman. Itu yang dinamakan interactive inquiry. Oke. Yang pertama, oke, the first yang termasuk interactive modes of inquiry itu adalah ethnography, teman-teman ya. Nah, kalau ethnography, it deals with description and interpretation of a cultural or social group system. Jadi mendeskripsikan atau menginterpretasikan budaya ya, atau juga grup sosial gitu. Komunitas gitu ya teman-teman.
atau juga budaya di suatu tempat. Nah, itu kan berarti kita bisa melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang mode-nya itu apa? Etnografi. Involves prolonged field work ya. Biasanya mencakup juga apa? Penelitian yang panjang ya. Kalau etnografi itu kan harus ya, it will spend much time ya if we conduct research using ethnography. Focuses on mundane details of everyday life. Kemudian final product is a comprehensive and holistic narrative description integrating all aspects of group's life ya and its complexities. Itu yang berhubungan dengan etnografi. Here is the example, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ini saya ngambil dari I took from library ya, teman-teman. Nah, di sini ditulis oleh Gisti Aja Rahmat Erian berupa tesis ya, teman-teman. Eksistensi seni bela diri debus dalam budaya Serang, Banten. Kemudian suatu pendekatan studi etnografi mengenai eksistensi seni bela diri debus dalam budaya Serang, Banten. Kebayang nggak, teman-teman? Can you imagine when you conduct a research using ethnography? Kebayang nggak kira-kira? Oh, yang seperti ini ya, yang etnografi itu contoh judulnya. Kebayang, Teh Bella? Nah, biasanya kan kalau debus itu dengan Banten itu kan cannot be separated, betul ya? Tidak bisa dipisahkan. Makanya kan terkenal orang-orang Banten itu dengan debusnya, gitu ya, dengan apa ya keberaniannya, gitu. Sehingga ini memang layak untuk dijadikan sebuah penelitian, gitu. Maka di sini sangat jelas sekali, ya. It's so clear from this title we can understand how if we want to conduct research using ethnography, betul ya? Kalau kita ingin melakukan penelitian, oh ternyata judulnya seperti ini ya. Misalkan di daerah Teh Bella, kira-kira ada apa sih yang unik? Kalau Banten kan dengan debusnya. Teh Bella kira-kira apa? Paling tari-tarian. Tari-tarian dari Karawang. Enggak sih, pada larang. Nah, pada larang ya. Atau juga kan ada seperti Rebo Wekasan gitu ya. Kalau daerah mana itu daerah Subang ya, kalau tidak salah Cirebon kan ada Rebo Wekasan. Nah, itu juga bisa ya dijadikan sebuah penelitian dan memang sangat menarik sekali gitu teman-teman untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah gitu supaya orang-orang pada memahami budaya tersebut. Oke, next. Oke, yang kedua yang termasuk interactive inquiry itu adalah case study ya teman-teman. Case study itu berarti studi kasus gitu. Examines a case in detail over an extended period of time. Nah, biasanya kalau case study itu lumayan ya teman-teman. Jadi kan an extended period of the time. Nah, waktunya juga lumayan. Employs multiple data sources. The case may be an individual, program, or event. Nah, bisa ya. Kasusnya itu boleh misalkan dari individu atau juga kelompok juga bisa gitu. Misalkan pengaruh apa terhadap apa gitu ya. Misalkan pengaruh minat baca di kelas apa gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan case study. Cases may be selected for their uniqueness, not generally for representativeness. Ya mungkin tidak semuanya juga bisa dijadikan penelitian ya. Kita ambil saja yang memang layak untuk dijadikan penelitian. Provides a detailed description of the case, an analysis of themes and researchers' interpretation. Nah, jadi kurang lebih case study itu adalah studi kasus yang memang ada di lapangan gitu ya, atau juga di sekitar kita gitu. Bahkan kan kalau di
di buku lain, case study juga bisa sebenarnya kan objek penelitiannya itu dari si researcher tersendiri. Cuma di kita masih belum lumrah ya kalau di Indonesia. Here is the examples. Nah, contohnya seperti ini ya kalau case study itu. Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha konveksi. Nah, itu ya. Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha konveksi. Studi kasus konveksi 3 NU Shop ya, Patani, Thailand. Analysis of the implementation of business ethics in Islamic convention business. Case study of 3 Nur Shop Convention, Patani, Thailand. Nah, ini juga salah satu contoh teman-teman ya. Jika memang teman-teman nanti tertarik untuk membuat sebuah artikel atau juga nanti skripsi di akhir ya, menggunakan metode yang case study ini. Next, phenomenology. Nah, when we talk about the phenomenology, berarti itu maksudnya apa sih? It means that fenomena, gitu ya. Betul. Phenomenology. Nah, describes the meaning of a lived experience. Nah, bisa juga mendeskripsikan tentang pengalaman, gitu ya. Pengalaman juga bisa, pengalaman hidup bisa dijadikan sebuah penelitian. Researcher collects data on how individuals make sense out of their experiences. Nah, gitu ya. Kemudian typically involves in-depth interviews. Nah, biasanya angketnya atau juga instrumennya itu menggunakan interview ya. Misalkan ada fenomena apa gitu ya di suatu daerah. Ya. Maka Teh Bella bisa datang ke sana kemudian menginterview orang-orang yang ada di sekitar sana. Enables readers to more fully understand the concepts relating to the experience. Jadi supaya si pembaca itu paham ya dan memahami dari pengalaman-pengalaman tersebut, yaitu hasil penelitian atau juga pemikiran yang melakukan penelitian. Here is the example, contoh ya teman-teman. Komunikasi sosial anak jalanan. Nah, ini kan studi fenomenologi terhadap anak jalanan di Kota Makassar. Nah, ternyata seperti judulnya ya. Ini ditulis oleh Kurnia Ningsi. Pertanyaannya itu bagaimana sih bentuk komunikasi sosial anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. As we know, ya anak jalanan itu kan teman-teman ya lusuh gitu ya, sehingga memang ini sangat menarik sekali untuk diangkat menjadi sebuah atau juga untuk dilakukan menjadi sebuah penelitian. Bagaimana anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari memaknai lingkungan sosial mereka? Coba kebayang nggak teman-temannya? Can you imagine how they istilahnya? Bagaimana cara mereka itu memaknai hidup ya? Hidupnya aja mungkin ya sukanya seperti itu, jadi pasti berbeda persepsi kan? It will have different perception, betul Teh Anissa? Yes, sir. Ya, kalau buat Teh Anissa hidup itu kan nggak sebatas hidup ya, perlu masa depan yang cerah, gitu ya. Punya impian suami yang kaya, yang soleh, setia gitu, pasti ya. Nah, dengan apa? Ya ketika ada cita-cita, keinginan pasti ada usaha gitu. Sehingga ini sangat menarik sekali ketika diangkat menjadi sebuah penelitian gitu. Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat terhadap bentuk komunikasi sosial anak jalanan di Kota Makassar. Ini ya, jadi persepsi, sometimes we have a different perception. Aduh, anak jalanan itu kan lusuh gitu ya, kotor ya dan sebagainya. Tapi we know that masyarakat juga pasti ya have a different perception. Pasti juga punya persepsi yang berbeda. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fenomenologi ya, fenomenologi
jika memang ingin tertarik gitu ya dalam melakukan penelitian fenomenologi. Now, non-interactive inquiry. Nah, non-interactive inquiry yang tadi saya sampaikan bahwa analytical research that investigates historical concepts and even though analysis of the documents. Kebanyakan teman-teman ya, jadi yang melakukan penelitian menggunakan non-interactive inquiry itu analisis dokumen, gitu. Oke, here is the example. Nah, ini adalah tesis saya ketika saya S2, teman-teman. Sangat mudah sekali, gitu ya. Character building of ethics in undergraduate English curriculum documents. Thesis, Faculty of Language and Art, Master Program of English Language Education, State University of Jakarta. Nah, ini, waduh terima kasih ya tepuk tangannya. Nah, ini adalah yang paling sering ya para peneliti lakukan itu kan. Kalau interactive inquiry itu kan teman-teman harus ke lokasi gitu ya. Nah, harus ke lokasi, kemudian juga will spend much money, will spend much time, akan banyak waktu, uang keluar ya. Tapi kalau studi dokumentasi, we just collect documents from one institution, for example, and we can analyze, we can analyze the documents, and that will become your research paper. So what can you conclude from our materials today? May I start? Okay, please, Neng Bella. In English or bilingual, sir? Mix. Okay. So the qualitative research have to ways untuk mengumpulkan qualitative research ini ada interaktif dan ada not interaktif. Yang interaktif ada yang ethnologi, phenomenology, ada case study, ada critical study juga, dan untuk yang non-interaktif itu yang document analysis dan historical, sir. Okay, thank you very much, Teh Bella, ya, for your participation. So what I can conclude, okay, in this meeting, ya, teman-teman. Jadi don't be afraid of conducting research. Jangan takut untuk melakukan sebuah penelitian, teman-teman ya. Don't think too much. Jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Oh, so how about me? What method can I use, ya, for my final research? Nah, jangan berpikir terlalu jauh ya, teman-teman. Because when we conduct research, when you conduct research, you will have a supervisor. Akan ada pembimbingnya, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan takut, but ya just understand the method. Next assignment, ya, teman-teman. Tugasnya adalah carilah masing-masing satu artikel, baik yang menggunakan pendekatan interaktif atau juga non interaktif inquiry, gitu. Ini tugasnya. Jadi cari masing-masing satu artikel saja, baik yang menggunakan pendekatan interaktif atau juga non-interaktif inquiry. Oke? Next meeting you must submit on Google Classroom, ya, teman-teman. Di Google Classroom silakan di submit minggu depan. Oke. Thank you very much. See you in the next meeting. Yeah, see you. Okay, any question before we end our class? No? Oke, tidak ada ya. Oke, teman-teman, I think it's enough for this morning. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.